yang berada di rumah, selamat pagi. Selamat mengikuti pelajaran pada hari ini. Ya. Pertama-tama, Pak Adi ingin tanya, sebelum kamu berangkat sekolah, sudah sarapan? Sudah berpamitan dengan cara ibu? Nah, bagus ya. Kamu sebelum berangkat sekolah harus sarapan dulu untuk menjaga kesehatan. Ya. Sekarang ini kamu baru pertama masuk di sekolah ini ya, di kelas 4 ini, karena kemarin sekitar 1,5 tahun yang lalu kan ada yang namanya wabah corona, sehingga kamu belajar di rumah secara daring ya. Nah, untuk sekarang mulai pembelajaran tatap muka, tetapi tolong ya pada waktu pembelajaran kalian juga harus memakai masker, harus sebelum masuk kelas juga cuci tangan ya. Pokoknya untuk menjaga kesehatan. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan virus corona ya, yang sekarang menjadi wabah pandemi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Maka kalian perlu menjaga kesehatan, ditingkatkan imun kalian ya, dengan cara makan makanan yang bergizi ya, terus istirahat juga yang cukup, semuanya untuk menjaga kesehatan kalian supaya kebal terhadap virus corona ya. Nah, kita berharap atau berdoa semoga virus corona segera lenyap daripada bumi Indonesia ya, sehingga kalian dapat mengikuti pembelajaran tatap muka seperti yang dahulu ya, bisa saling komunikasi dengan temanmu ya, bisa saling berdiskusi dengan temanmu ya. Jadi sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu menurut agamanya masing-masing dan mohon pada Allah semoga virus corona segera lenyap dari bumi Indonesia tercinta, agar kalian dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti yang sebelum pelajaran dimulai. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar di tema 2 ya. Tema 2 dengan judul atau topik selalu berhemat energi ya, selalu berhemat energi, dengan subtema yaitu pemanfaatan energi alternatif. Sebelum pelajaran dimulai, Pak, Ibu ingin tanya, kamu kemarin telah belajar juga masalah energi. Kok energi itu? Siapa yang tahu apa energi itu? Ya, yang di rumah mungkin ada yang tahu ya, apa energi itu? Ya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kegiatan. Jadi, kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan. Kalian dapat berjalan dari rumah ke sini, yang di rumah anak-anak yang ikut Google Meet juga bisa menyaksikan Google Meet. Itu karena mempunyai energi untuk melakukan suatu kegiatan. Namanya energi. Nah, dari mana kamu memperoleh energi? Apa yang tahu kamu memperoleh energi dari mana? Kalian makan tadi pagi toh? Nah, yang energi yang kamu peroleh itu dari makanan yang kamu makan tadi pagi. Sehingga kamu punya tenaga, kekuatan, ya.
bisa melakukan aktivitas. Itu karena kamu memperoleh energi dari makanan yang kamu makan tadi pagi. Anak-anak yang di rumah juga sekarang bisa menyaksikan pembelajaran ini, bisa berpikir secara jernih karena tadi makan, memperoleh energi dari makanan yang kalian makan. Itu energi. Nah, energi itu untuk melakukan suatu kegiatan atau usaha itu tidak hanya manusia saja. Mobil kalian, siapa yang punya mobil di rumah? Ya, isinya apa supaya bisa berjalan mobilnya? Diisi apa? Bensin. Siapa yang punya kendaraan di rumah? Untuk dapat berjalan memakai apa? Diisi apa? Bensin. Nah, energi yang diperoleh dari kendaraan, dari mobil yang kamu punya itu berasal dari bahan bakar. Kalau naik sepeda, kalian naik sepeda, kira-kira energi yang diperoleh untuk sepeda bisa berjalan dari mana kira-kira? Sepeda diisi bensin tidak? Nah, kamu untuk naik sepeda dengan cara bagaimana? Diayun, ya, digenjot. Berarti energi yang diperoleh dari sepeda dari energi kamu. Energi kamu berasal dari makanan yang kamu makan. Jelas ya? Jadi untuk energi itu apa? Suatu kemampuan untuk melakukan usaha atau aktivitas. Itu energi. Nah, di alam ini sumber energi ada dua macam. Ada dua macam. Kemarin sudah disinggung dalam pembelajaran yang kemarin. Siapa yang tahu? Ada dua macam sumber energi. Yang pertama sumber energi yang dapat diperbaharui, ya. Yang kedua sumber energi yang tidak dapat. Coba ulang sekali lagi. Pertama sumber energi dibagi menjadi dua macam, yaitu pertama apa? Yang di rumah boleh menjawab? Ya, kamu jawab. Energi yang dapat diperbarui dan ya energi yang tidak dapat diperbaharui. Ya. Energi yang tidak dapat diperbarui itu kira-kira siapa yang tahu? Contoh energi yang tidak dapat diperbarui. Pembelajaran kemarin kalau kalian jeli sudah, yang tidak dapat diperbarui contohnya apa? Ya, pinter minyak bumi, ya. Dan sumber energi yang berasal dari bahan tambang. Bahan tambang itu di Indonesia banyak sekali. Ya. Tambang emas, tambang minyak, ada tambang besi, ya, ada tambang tembaga dan sebagainya. Tapi pada pembahasan kali ini karena yang disinggung adalah energi, yang kita singgung adalah sumber tambang yang berasal dari minyak bumi. Ya. Nah, ini minyak bumi ini dipakai untuk tadi mobil kalian bisa berjalan memakai bensin, kendaraan kalian berjalan memakai bensin itu energi yang diperoleh dari kendaraan yang kalian miliki. Tapi sudah dicontohkan sumber energi atau yang tidak dapat diperbarui tadi minyak bumi, ya. Minyak bumi ini jumlahnya terbatas. Dalam arti kalau digunakan terus-menerus mudah habis atau akan habis. Maka perlu sumber energi alternatif. Perlu sumber energi alternatif.
atau sumber energi yang dapat diperbarui. Siapa yang tahu contoh sumber energi yang dapat diperbarui? Ayo yang di rumah siapa kemarin juga sudah mengerjakan tugas? Mungkin ada yang tahu bisa menjawab. Yo yang di rumah. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Di sini kamu. Matahari, apalagi angin, pinter. Yang di rumah coba. Matahari tadi sudah, angin. Siapa lagi? Selain angin, kalian nanti kata apa? Air, berarti air juga termasuk. Apa lagi? Matahari, angin, air. Ayo, siapa lagi? Ayo berpikir. Yo. Gelombang air laut itu juga bisa memecah gelombang air laut bisa. Terus apa lagi? Bahan energi yang berasal atau bahan bakar biogas yang berasal dari bahan bakar dari tumbuh-tumbuhan. Selain itu apa lagi? Panas bumi, ya benar. Ya, sekarang kita singgung satu persatu. Sumber energi yang paling besar di bumi itu apa? Matahari. Ya, matahari. Itu sinarnya menerangi ke seluruh penjuru dunia dan mengeluarkan energi yang sangat besar. Bahkan energi yang berasal dari bumi ini semua berasal dari sinar matahari. Contohnya air. Air juga merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Bisa dipakai sebagai pembangkit listrik tenaga air. Tapi ini bisa berjalan karena juga pengaruh dari sinar matahari secara tidak langsung. Ya, contohnya sinar matahari pada siang hari memancarkan sinarnya yang sangat panas. Sinarnya mengenai air laut, air danau, air sungai, dan sebagainya. Ini terjadi penguapan. Setelah penguapan, uap tadi naik ke atas. Uap air tadi naik ke atas. Ini uap air tadi bisa naik ke atas karena pengaruh dari energi matahari. Setelah sampai di atas, banyak sekali uap yang di atas. Kena suhu udara yang dingin. Karena kena suhu udara yang dingin berubah menjadi titik-titik air yang sangat banyak. Semakin lama semakin suhunya semakin dingin, titik-titik air itu semakin banyak, akhirnya turun hujan. Nah, bisa terjadi hujan itu juga karena pengaruh matahari. Ini secara tidak langsung. Terus dengan adanya air hujan, sungai banyak yang mengalir. Ya. Terus coba kalau nggak ada hujan, mungkin sungai akan kehabisan air. Tapi karena terjadi setengah tahun sekali terjadi musim hujan dan musim kemarau, maka air di sungai tidak akan habis. Nah, air yang ada di sungai itu
dimanfaatkan atau dibendung oleh manusia sebagai pembangkit listrik tenaga air. Apa disingkat apa? Coba yang di rumah, pembangkit listrik tenaga air disingkat apa? Coba yang tahu? PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air. Berarti secara tidak langsung PLTA itu energinya juga diperoleh dari matahari. Maka dikatakan sumber utama energi yang ada di bumi. Itu baru yang tadi untuk pembangkit listrik tenaga air ya. Air sungai dibendung, setelah dibendung, itu bendungannya itu dibikin PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Yang berikutnya, kalian makan. Makanan kalian berasal dari tumbuhan. Ya dah. Nasi berasal dari tanaman padi. Ya dah. Nah, berarti berasal dari tumbuhan. Kalian makan mangga dari apa? Tumbuhan atau tidak? Tumbuhan. Kalian makan pepaya dari tumbuhan atau tidak? Dari tumbuhan. Yang di rumah, tanya, kalian makan apel. Apel berasal dari mana, anak-anak? Dari itu tumbuhan, ya. Jadi makanan yang kalian makan itu sebetulnya secara tidak langsung juga diperoleh dari sumber energi matahari. Karena apa? Ya. Tumbuh-tumbuhan dapat melakukan fotosintesis atau memasak makanan pada siang hari itu karena ada sinar matahari. Dengan adanya sinar matahari, tumbuhan bisa melaksanakan fotosintesis, memasak makanan. Maka tumbuhan bisa berbuah, bisa berbuah. Yang padi juga menghasilkan beras, yang mangga juga bisa menghasilkan buah mangga, yang pepaya juga bisa menghasilkan buah pepaya. Sekarang berasnya kamu makan, pepayanya kamu makan. Itu berasal juga dari secara tidak langsung juga berasal dari matahari. Tumbuhan. Loh, saya makannya daging Pak, tidak dari tumbuhan. Nah, sekarang tadi tanya, misalnya kambing makanannya apa? Rumput dulu berasal dari mana? Bisa melaksanakan fotosintesis dari mana? Sinar matahari. Berarti meskipun kamu makan daging, ya secara tidak langsung energi yang diperoleh dari matahari juga. Karena rumput bisa hidup adanya sinar matahari. Sekarang tadi makanan sudah ya. Sekarang tadi bahan bakar minyak atau sumber daya alam yang sudah tidak dapat diperbarui. Ini sumber bahan minyak itu berasal dari hewan yang sudah mati beberapa juta tahun yang lalu, tertimbun oleh tanah, baru bisa menjadi sumber energi minyak. Jadi, karena jumlahnya sangat terbatas, maka jumlahnya sangat terbatas. Bila sudah digunakan terus-menerus akan habis. Jadi minyak ini tadi berasal dari hewan yang berjuta-juta tahun yang lalu, yang silam, mati, tertimbun tanah, nah itu menjadi minyak bumi. Jadi minyak bumi itu berasal dari hewan yang telah mati beberapa tahun, beberapa juta tahun yang silam.
batu bara. Ini batu bara juga merupakan sumber energi yang tidak dapat terbarukan. Itu juga berarti kalau batu bara berasal dari tumbuhan yang telah mati berjuta-juta tahun yang silam tertimbun tanah. Jadi batu bara yang minyak bumi. Tadi apa? Hewan yang telah mati berjuta-juta tahun yang silam tertimbun oleh tanah terjadilah minyak bumi, maka jumlahnya terbatas. Dalam arti bila digunakan terus-menerus akan habis. Nah, karena itu pemerintah mengusahakan nanti bila sudah habis bagaimana, padahal manusia selalu membutuhkan energi dalam kehidupan sehari-hari. Energi listrik, ya, air, ya, terus bahan bakar minyak tadi. Nah, kalau tadi sudah minyak bumi, batu bara sudah habis, manusia tidak bisa menggunakan energi alternatif yang lain, ya nanti repot. Akan terjadi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Bisa memakai bahan bakar diesel yang berasal dari minyak bumi juga, dari solar. Tapi kalau solarnya habis, nah maka manusia memanfaatkan energi alternatif yang lain. Contohnya tadi dari PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Ada yang PLTN, ada yang pembangkit listrik tenaga nuklir. Ya. Ada juga PLTG, pembangkit listrik tenaga gas. Ya. Jadi kalau minyak bumi habis nanti bisa memanfaatkan energi alternatif yang lain. Maka selalu diciptakan, manusia selalu berpikir bagaimana cara menciptakan memanfaatkan energi alternatif yang lain kecuali dari bahan bakar minyak. Sekarang ini juga masih memikirkan nanti supaya mobil berjalan tidak dengan bensin. Jadi manusia masih berpikir, ya, mana caranya? Ini masih diulah terus. Pembangkit listrik tenaga surya juga nanti bisa dilakukan atau bagaimana caranya membangkitkan listrik dengan tenaga surya. Surya itu apa sih? Surya itu matahari, ya. Jadi dengan tidak membangkit listrik tenaga matahari, surya itu ya matahari, ya. Jelas ya? Membangkit listrik tenaga surya. Ini manusia selalu berpikir untuk menciptakan itu, ya. Yang di rumah juga bisa mengikuti dengan baik ya, tolong ya. Nah, jadi nanti supaya dalam kehidupan sehari-hari ini akan berjalan dengan lancar. Sudah di rumah pemanfaatan energi alternatif itu apa saja toh? Kalian di rumah listrik ini memakai energi alternatif juga sekarang yang berasal dari PLTA listrik, ya. Apalagi, nah, yuk siapa lagi? Sekarang juga diciptakan atau manusia berusaha untuk menggali minyak bumi dengan bahan bakar yang berasal dari bahan tumbuh-tumbuhan. Nah, sekarang ada yang menciptakan darah, ya, minyak darah itu nanti juga bisa dipakai untuk sebagai bahan bakar. Untuk alternatif kalau energi yang berasal dari minyak bumi itu, sampai di sini siapa yang belum jelas? Mungkin ada yang mau tanya, silakan. Yang di rumah yang mau tanya silakan.
Saya beri kesempatan untuk bertanya. Yo, yang mau tanya silakan. Nggak usah malu-malu, katanya ada peribahasa malu bertanya, tetap dijalan. Nah, kalau kamu tidak bisa, tidak mau tanya, ya nanti akan rugi dirimu sendiri. Ya. Yang rugi bukan hati, ya. Bukan Kak Bayu, bukan Durina, tapi kamu sendiri kalau tidak bisa, tidak mau bertanya. Yo, siapa yang mau tanya silakan. Yang di rumah yang mau tanya silakan siapa? Yo. Sudah ada yang tanya? Berarti bisa semua ya? Bila Pak tanya bisa ya? Yo, siapa yang mau tanya? Silakan sebelum tadi nanti yang tanya pada kalian. Sampai di mana kemampuan kalian setelah tadi terangkan. Siapa yang mau tanya silakan. Sudah nggak ada yang tanya? Karena kalau sudah ada yang tanya, pasti kalian yang tanya ya. Yang di rumah, gantian tadi yang tanya ya. Siap? Siap enggak? Ayo. Yo, siapa yang tanya? Kalau nggak ada, pasti gantian yang tanya. Kamu mungkin mau tanya, silakan. Ya. Saya beri kesempatan 3 menit untuk berpikir atau ingin bertanya, silakan. Kesempatan 3 menit. Ya, kalau nggak ada yang tanya, kemudian pasti yang tanya sampai di mana kamu dan terangkan. Energi, ya, sumber bahan energi itu ada 2 macam. Sebutkan sumber energi yang ada 2 macam tadi. Siapa yang tahu? 2 macam sumber energi. Yo, siapa yang tahu yang di rumah tahu? Yo, yang keras. Yo, sumber energi apa tadi? Hah? Sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui contohnya apa saja? Yo, sumber energi yang dapat diperbarui contohnya apa saja? Yo, air ya, pintar. Apa? Angin. Apa lagi? Matahari. Apa lagi? Panas bumi, apalagi? Yo. Bahan bakar? Yo ya, pintar. Apalagi? Gelombang? Gelombang air laut. Itu juga merupakan sumber energi yang dapat diperbarui. Sekarang pertanyaan berikutnya, kalau tadi sumber energi yang dapat diperbarui, sekarang sumber energi yang tidak dapat diperbarui apa? Dari minyak bumi. Ya. Minyak bumi itu ada minyak bumi, juga ada
batu bara. Kalau minyak bumi ini berasal dari apa? Ayo terus diberi. Berasal dari gimana? Bagaimana? Berjut. Tertimbun oleh tanah. Ya. Kalau batu bara berasal dari mana? Oh. Tadi sudah Kak? Ya ingat-ingat. Masa baru tadi lupa. Tumbuhan yang bagaimana? Yang nanti tertimbun oleh tanah berjuta-juta tahun yang ya itu sumber energi yang tidak dapat diperhati. Nah, sekarang pertanyaan untuk menjaga kemungkinan sumber energi minyak bumi itu habis, maka apa kira-kira yang dipakai? Sumber energi apa kira-kira yang dipakai oleh manusia? Sumber energi alternatif. Ya, sumber energi alternatif itu apa saja? Yo. Yo, sumber energi. Ayo berpikir semuanya yo. Yo. Sumber energi alternatif itu apa saja? Terus apa lagi? Apa lagi? Ya, jadi ingat-ingat ya, pelajaran itu ingat-ingat. Nanti kalau kalian mengingat-ingat, nanti pada waktu tes kalian tidak bisa mengerjakan. Jadi apa yang diterangkan oleh Bapak itu selalu diingat-ingat. Supaya nanti kalau terjadi ulangan harian atau nanti tes pada waktu akhir tahun atau akhir semester kalian bisa mengerjakan. Berikutnya tadi energi alternatif itu tadi sudah tahu kita dapat banyak sekali. Tetapi pemakaiannya harus hemat energi. Dalam arti kalian harus bisa menghemat energi. Caranya bagaimana? Menghemat energi itu caranya bagaimana? Saya tahu menghemat energi itu caranya bagaimana supaya energi tidak terkadang. Juga orang tuamu untuk mengeluarkan biaya juga sedikit, tidak terlalu banyak. Jadi juga harus bisa menghemat energi. Contohnya menghemat energi. Di rumah kamu punya ini enggak? Ini apa ini? Kira-kira pada waktu siang hari itu perlu dinyalakan atau tidak? Dimatikan. Ya. Supaya hemat energi. Ini energi apa namanya? Energi listrik. Energi listrik itu orang tahu kalian di rumah kalau energi yang dibutuhkan banyak, energi listrik yang digunakan di rumah banyak, orang tuamu juga kewajiban membayar listriknya juga banyak. Maka perlu tadi dihemat. Namanya hemat energi sesuai dengan tadi judul pembelajarannya yaitu berhemat, selalu berhemat energi.
Selain listrik, ini listrik pemanfaatnya kalau tidak dipakai pada siang hari harus dimatikan. Kira-kira apalagi peralatan di rumah yang memanfaatkan energi listrik dalam arti hemat listrik selain lampu dimatikan, kira-kira apa saja? Apa? Kipas angin kalau tidak dipakai harus dimatikan. Tidak ada manfaatnya, kalau tidak ada manfaatnya dimatikan. Kipas angin kalau kalian tidak sumuk, tidak suhunya panas, ya tidak usah menggunakan kipas angin. Yang di rumah selain lampu tidak dinyalakan pada siang hari, ya, terus kipas angin suhunya tidak panas, tidak dihidupkan. Apalagi kira-kira? Yo, televisi ya, televisi. Televisi tidak dilihat, kok dinyalakan terus. Ya, juga harus dimatikan. Kasihan orang tuamu nanti pada akhir bulan hitung-hitungan bayar yang listrik kok banyak sekali. Padahal kalian yang tidak hemat energi, kasihan orang tua, ya. Oh, selain televisi, apalagi peralatan yang menggunakan energi listrik yang juga harus dihemat. Oh, apalagi lampu, terus kipas angin, televisi, apalagi. Oh, kalian di rumah punya listrik, masa nggak tahu cara menghemat energi listrik, masa nggak tahu? Semua punya listrik kok di rumah toh? Siapa yang nggak punya? Punya semua toh? Oh, apalagi kira-kira? Selain tadi lampu, televisi, kipas angin, tadi. Yo, berpikir di peralatan di rumah, kamu menghemat energi listrik apa saja kira-kira? Apa yang kencang? Ingat-ingat, kamu di rumah punya semua peralatan yang menggunakan energi listrik. Apa? Kulkas bagaimana? Kalau kulkas, caranya menghemat energi bagaimana? Kalau listrik tadi lampu tidak dimanfaatkan, dimatikan.
dulu. Coba kelewatan, gerak krungu. Ini Mati. apa? Terus mati. Oh, anggone kan kok Dadah. anggone kudu sak jam kudu iso. Sak gelem, Pak. Lah aku HP di kancaku, gumi kan muncul, jam langsung. Nah, kita lagi. Zoom memang jam. Klik Zoom saiki padha wae ya berbayar. Berbayar kelas ya. Berbayar premium wis enak, Pak. Kayak kuliah-kuliah gitu kan. Ya.